Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah majelis kami pagi hari ini ya Allah. Berkahilah ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Mampukan kami mengamalkannya ya Allah. Mudahkan kami mengajarkannya ya Allah. Jadikan kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Kau berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Datangkan rezeki kepada kami dengan mudah tanpa susah payah ya Allah. Rezeki yang halal barokah berlimpah-limpah ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah yang rendah hati ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami yang hadir di majelis ini yang belum haji, mudahkan berangkat haji ya Allah. Yang keluarganya sakit, sehatkan ya Allah. Yang keadaannya sempit, lapangkan ya Allah. Yang terlilit hutang, lepaskan ya Allah. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami solih-solihah ya Allah. Anak-anak yang taat istiqomah ya Allah. Anak-anak yang ahli masjid ya Allah. Anak-anak yang ahli sholat, ahli sedekah ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang ahli Al-Quran ya Allah. Rabb, jadikan kami yang hadir di majelis ini akhir hayat kami kelak semuanya husnul khotimah ya Allah. Saat ini kau persatukan kami di dunia, satukan kami lagi bersama-sama di surgamu ya Allah. Dan jadikan kami kelak satu surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, bisa silaturahim lagi, ketemu dengan bapak dan ibu-ibu, mbah-mbah, bude-bude, bule-bule semua, termasuk mas-mas, adik-adik. Mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut di surganya Allah nanti. Amin. Baik, insyaallah pagi hari ini saya ingin membahas tentang fikih mahram. Apa? Fikih mahram, kemahroman. Di dalam Islam ada namanya mahram. Apa mahram Bapak Ibu? Mahram artinya orang yang haram dinikahi. Haram dinikahi namanya mahram. Sama, asal katanya dari kata haram, artinya terlarang, dilarang untuk dinikahi. Ada juga yang disebut istilahnya muhrim. Asal katanya juga sama Pak, dari kata haram, artinya terlarang. Apa nih muhrim? Bedanya sama mahram? Nek mahram itu haram dinikahi. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang ihram saat haji dan umroh. Jadi orang yang sedang haji umroh berpakaian ihram disebut muhrim. Tapi kalau orang yang haram dinikah namanya mahram. Mungkin kita dulu sering keliru ya, sering nyebut lagi, kaki duduk muhrim lu, benar ya? Nah, salah, yang benar mahram. Mahram. Nah, itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, insyaallah. Fikih tentang mahram. Cek. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan jelaskan lewat papan whiteboard. Mudah-mudahan yang di luar bisa lihat. Kelihatan enggak? Nah, ibu-ibu yang di dalam kelihatan? Kelihatan? Burung tak tulis kok sekitar.
Oh, Ustaznya ketok. Baik, kita akan bahas tentang mahram. Mahram ada ketentuan berlaku. Ini ada dalilnya. Mahram ini Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. 22, 23, 24. Ini Quran. Oh, ane ngomet kok seneng gue. Ane ngompat ngampet. Yang sini ketinggalan surat An-Nisa ayat 22, 23, 24. Saya bacakan dua ayat saja panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Hurrimat 'alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf innallaha kana ghafuran rahima. Shadaqallahul azim. Di sini ayat ini sampai ayat 24 ini tentang hurrimat alaikum, haram atas kamu menikahi orang-orang ini, orang ketentuan ini. Baik Bapak Ibu, diperhatikan sekarang bab mahram. Ada ketentuan soalnya. Di dalam Islam Bapak Ibu, mahram atau orang yang haram dinikah itu ada dua macam. Di nomor dua macam. Yang pertama disebut dengan mahram mu'abbad. Apa? Mu'abbad. Dari kata abad itu. Abada. Apa artinya abada? Abadi. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, kekal abadi. Berarti mahram abad itu artinya mahram selamanya. Apa? Mahram. Nah, namanya selamanya itu nggak boleh nikah dengan di kelompok yang ini, nggak boleh. Gak sampai tekan kiamat kurang sehari tetap boleh. Karena kalau pas kiamat ya menikah, mau kiamat harus nikah. Pokoknya ini haram nikah sama kelompok yang ini. Kita tak jelaskan siapa saja orangnya. Yang kedua ada namanya mahram mu'aqqad. Dari kata akad, akad, apa akad? Ikatan. Apa? Ikatan namanya ikatan itu perjanjian. Kalau perjanjiannya lepas, ikatannya lepas, berarti boleh. Maka ini disebut dengan sementara.
Ini namanya mahram muakkad, ini mahram muabbad selamanya. Contoh kalau yang selamanya saya kasih contoh dulu. Mahram sing sak lawase ora oleh nikah karo wong tuane dhewe. Karo bapake, ibuke tekan kiamat haram. Jelas? Di masyarakat ada anak wedok nikah karo bapake dhewe, haram, enggak boleh. Di sini ada mahram sementara. Saiki enggak boleh kita nikah Pak dengan mereka, Pak. Tapi suatu saat nanti boleh nikah dengan dia, kelompok ini. Siapa contohnya? Bojone wong liya, istri orang lain. Paham? Istri orang lain itu nggak boleh. Boleh nggak kita nikah istri orang lain? Nggak boleh. Kapan bolehnya? Tunggu janda. Nah, kalau dia sudah jadi janda, boleh kita nikahi. Selama masih ada akad, ada ikatan dengan laki-laki lain, nggak boleh dinikah. Setelah dia cerai, baru boleh. Namanya mahram. Nanti ada beberapa contoh, itu cuma satu. Satu-satu kita selesaikan. Ini mahram muabbad selamanya. Berlaku hukum, ini hukum. Kalau yang namanya selamanya nggak boleh nikah, kata para ulama, khusus dari mazhab Syafi'i, ini dijelaskan. Mereka ini konsekuensinya 3. 1, Satu, dilarang menikahi selamanya. Tak singkat aja. DMS, dilarang menikahi selamanya. Yang kedua, boleh jabat tangan. Tak singkat BJT, bukan bejat. Jadi boleh jabat tangan. Orang dosa, paham ya? Karena mahram kira dosa, cekelan kira apa-apa. Kaya kok nek dhewe acara syawalan trah, ya lebaran toh, ulur saka ngendi-ngendi do teko, tangga-tangga teko. Siapa yang kita boleh salaman? Nah ini yang jadi mahram selamanya ini kita boleh salaman. Yang ketiga, tak singkat ini WTB, wudunya tidak batal. Jadi nek bar salaman sebelumnya sudah wudunya tidak batal, boten batal. Ini konsekuensi yang mahram muabbad selama-lamanya. Tapi ini tidak berlaku di sana. Yang mahram sementara nggak berlaku. Ini hanya berlaku untuk yang ini. Nah iyalah, contohnya kayak mau kan bojone wong liya. Boleh nggak saya salaman sama istri orang lain? Ya nggak boleh. Ini saya sudah wudu, salaman sama istri orang, batal nggak? Ya batal. Dikaplong bojone barang aku kok ya. Nggak boleh ini. Nih, makanya ini hanya berlaku di mahram selamanya. Ingat, dilarang menikahi selamanya, boleh jabat tangan, wudunya tidak batal. Jelas? Oke, tak sambung sekarang. Siapa orang-orangnya, kelompoknya siapa saja? Penghapusnya api. Anduk. Malah harus ya. Aku kira nyelip-nyelip nyempil. Baik, sekarang kita akan belajar siapa saja mahram muabbad selamanya. Mahram selamanya itu Bapak Ibu terjadi karena 3 faktor. 1, karena faktor nasab. Apa nasab? Keturunan. Apa? Keturunan. Keturunan itu hasil dari turu bareng lahirlah. Jenenge ngawur. Keturunan itu asal katanya turun bukan turu. Ini nomor 1 nasab, keturunan. Yang kedua, terjadinya mahram selamanya ini karena sepersusuan. Nanti kita akan bahas masalah susu atau rodoah. Yang ketiga, pernikahan. Ini bener gini nikah mau kawin? Pernikahan atau perkawinan?
Berarti nggak kawin. Bingung. Apa? Oh, Medan ya. Cocok. Terima kasih. Seneknya nyusul nih. Orang Ustaz. Engkau baik dibungkus. Ini nasab sepersusuan pernikahan. Pernikahan apa perkawinan? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima nikah dan kawinnya. Dua-duanya ini sepaket. Gak ada nikah saja tanpa kawin. So dua anak kira kawin piye carane gak iso. Kita punya anak mergo kawin. Beda tahu. Nikah itu artinya hak-hak kewajiban suami istri. Itu makna dari kata pernikahan. Nikah, munakahat. Halal boleh bercampur. Di situ ada berlaku hukum hak-hak dan kewajiban. Itu namanya nikah. Kalau perkawinan kaitannya dengan hubungan biologis, keturunan, itu namanya perkawinan. Makanya dia delok cecake kawin. Enggak ada, cecake nikah, enggak ada. Delok pitik nikah pernah? Enggak pernah. Pitik nikah. Pitik mesti kawin. Karena dia urusannya biologis saja. Nah ini ada nasab sepersusuan pernikahan. Siapa orang-orangnya? Nah ini yang Bapak Ibu perlu hafalkan. Caranya gampang sekali. Saya kasih kasih rumus. Ini rumusnya gampang. Ini ditemukan oleh Profesor Dr. Syekh Awan Abdullah. Nyebut dewi, nulis dewi, dari dewi. Oke ya, perhatikan gambarnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini rumus. Ini rumus. Ini rumus karena ini apa? Nasab keturunan. Ini rumus ini. Perhatikan, letakkan diri kita, posisi kita di tengah-tengah, Ibu. Posisi kita di sini. Siapa orang-orang yang jadi mahram kita karena pernikahan? 1, lihat siapa persis di atas kita. Siapa? Ini dulu cewek orang tua. Bapak dan ibu kita. Jelas? Dan berlaku terus ke atas. Siapa setelah bapak ibu? Kakek, nenek. Siapa lagi di atasnya? Buyut. Di atasnya lagi? Kecambah. Di atasnya lagi? Toge. Di atasnya lagi? Pokoknya terus ke atas. Itu mahram kita. Mahram selama. Jelas? Alon-alon. Ini orang tua kita. Sekarang lihat siapa yang setara sejajar dengan orang tua kita, siapa? Nah, saudara kandungnya mereka, orang tua kita, saudara kandung ataupun saudara seayah seibu. Kita nyebutnya Pak D, Pak Le, Bule, Om, Tante. Tapi semuanya mahram kita. Ingat, semua itu mahram kita. Namanya mahram teringat apa? Konsekuensinya tidak boleh nikah selama-lamanya. Jabat tangan boleh? Jadi jenengan ini lebaran salaman karo Pak D, Bule, Bude gak apa, halal gak dosa. Kalau sudah wudu kok ketemu Pak D salaman karo Pak D, ibu-ibu atau bapak-bapak ketemu bule salaman sama bule, wudunya tidak batal. Tapi tidak berlaku bagi bojone Pak D atau bule. Jelas? Nah, contohnya ini, saya punya Pak D, Pak D duwe bojo. Saya manggilnya apa? Bude kan? Ini kan Bude suka jogo dari luar. Maka saya nggak boleh salaman sama Bude. Jalur yang luar. Nek Bude kandung boleh. Berarti apa? Itu namanya bukan mahram. Jelas? Nek kudu salaman karo Bude. Nek Bude ini Bude saka ipar biasanya. Bude ipar. Nah ini buatan ipar. Salaman. Kalau udah wudu batal wudu. Jelas ya? Nah.
kemudian sudah itu, ini kita, ya ini kita di tengah-tengah. Sekarang lihat persis di bawah kita siapa? Ya, karena nasab anak kita sendiri. Dan berlaku mahram terus ke bawah. Di bawahnya anak siapa? Cucu. Di bawahnya lagi siapa? Cicit, cocot, cecet terus. Ya apa? Lah cicit nopo? Lah iya cocot manut wae makane. Anak, cucu, cicit, cocot, cecet, cocot terus. Jelas ya, itu tidak boleh kita nikahi. Misalnya di sini kita panjang umur murid gowo sampai bisa ketemu sama cicit cucu yang mau, terus ternyata jatuh cinta senang-senangan karo cocotnya dewe nggak boleh. Layak dari turunan bawah. Terus nih, ini orang yang sejajar setara dengan kita. Siapa? Kakak kita, adik kita, termasuk saudara seayah seibu. Bedanya antara saya ibu dengan diri. Contoh, saya punya bapak. Contoh ya, saya punya bapak. Bapak saya ini Juda, ibu Kursedo, bapak Juda. Bapak nikah lagi dengan seorang perempuan, nikah lagi. Dari pernikahannya lahirlah seorang anak. Itu namanya saudara apa? Saya dengan dia. Nah, namanya saudara seayah. Bukan saudara tiri, saudara seayah. Punya hak waris yang sama persis, nggak ada bedanya dari ayah, karena saudara seayah. Kalau bapak saya nikah karo janda sing wis duwe anak, janda yang sudah bawa anak, nikah, nah itu berarti saya dengan dia namanya apa? Saudara tiri, nggak ada hubungan apa-apa. Tiri, las. Ini saudara kita kandung saya seibu. Lihat, mereka punya keturunan. Lagi keturunannya mereka, turunan saudara kandung kita, namanya apa? Kita nyebutnya apa gitu? Anak itu dulure dhewe. Nah, ponakan. Maka itu mahram kita. Wis wudu iki, wis wudu. Ponakan do teko. Wis balik-balik bapak-bapak iki. Punya ponakan is gadis-gadis, salaman sama ponakan, wudunya tidak batal, nggak perlu pulang. Jelas. Anak Siwo, ya. Anak Pak D. Siwo ini apa Pak D? Jadi bukan anak Pak D, tapi anaknya dulure dhewe. Ponakan. Bahasa Jawa ini ponakan ki apa? Ya ponakan. Nah, perhatikan batasannya ini. Ini mahram kita secara nasab keturunan. Sapa kuwi? Bapak ibu, terus ke atas Pak D, Bude, Bule, kemudian saudara kandung ini. Adik, kakak kita. Enggak boleh itu mahram kita. Terus anak kita dan keponakan. Itu namanya mahram nasab. Sekarang lihat, nek karo sepupu boleh nggak? Sepupu, mahram bukan sepupu. Bukan, di sini nggak ada di sepupu. Siapa sepupu kilo? Anak isi mau gimana? Nih Pak D, Bude punya anak. Nanti kita nyebutnya apa? Sepupu kan? Atau istilah bahasa Indonesianya sepaha. Ya. Ayo, sepupu sepaha. Pupu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia berarti apa? Paham. Nah, kalau nikah sama sepupu itu boleh, halal tulen, baik dari jalur ayah atau jalur ibu. Ingat-ingat, nggak usah dilarang. Contohnya, saya itu punya saudara kembar, namanya Mas Adi Abdillah. Misalnya nih saya di sini, saya punya saudara kembar. Anak saya nikah dengan anaknya kembaran saya, boleh nggak? Boleh, padahal sama-sama jalur ayah. Aku karo Mas Adi, kembaran saya kan kakak Adi, lanang karo lanang, ya kan? Saya bisa jadi wali bagi anaknya dia, kembaran saya bisa jadi wali bagi anaknya saya. Tapi anaknya boleh nikah,
boleh, halal tulen, malah hemat. Lu hemat kok dulure dhewe kok. Aku nelpon di ngomong anakku seneng karo anakku. Iya ya, ketoke anakku yo seneng karo anakku. Terus piye? Dhewe nikah ki wae. Ayo. Lamarane piye lamarane? Alah WA wae ra apa-apa. Nah, hemat. Ini dulur dhewe malah hemat. Lamarane lewat WA stampu. Nah, ini sepupu itu halal tulen, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Yang terdekat ini ponakan. Hanya dulu saya ngapunten waktu selesai, waktu masih kuliah dulu, mau nikah dengan seorang perempuan, hampir nikah. Bapak ibu sudah setuju, tapi perempuannya mundur. Wan, kayaknya saya mundur aja Wan, saya nggak jadi. Saya tanya, kenapa kok nggak jadi? Soalnya saya minder, nggak pede. Lo kok nggak pede kenapa? Kata dia, soalnya adik saya laki-laki, dua-duanya cacat. Lo cacat kenapa? Keturunan, kecelakaan atau apa? Bukan. Terus ibu saya itu nikah sama paman. Nah, karena hubungannya ibu nikah sama paman kan berarti nikah karo keponakan. Kan masih mahram kan? Nah, itu dampaknya salah satunya. Salah satu ayat Allah ini karena genetiknya terlalu dekat akhirnya ya begitu, anaknya cacat. Itu karena akhirnya saya nggak jadi nikah dengan dia, berkode nggak pede. Tapi ternyata nggak jadi nikah dengan dia, oleh Allah diganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. 70 yang lebih baik, lebih banyak. Baik, jelas ya Bapak Ibu? Ini namanya mahram karena nasab. Sekarang yang kedua, mahram karena sepersusuan. Ini ibu perlu tahu, kenapa? Ojo sembarangan ngeneh-ngenehi susu. Ojo royal banget karo susu. Ngopo? Anak isopo nangis yu, apa nemu nangis anak iyu? Ketoke kelak, ini tak susoni, delep ki susoni. Anak isopo nangis susoni. Bapak yang jelas komandan. Wah susah susoni, sama disusoni. Acara reunian kumpul anak isopo nangis disusoni. Iku sing mesake nanti ibu yang susoni iki besok nek duwe anaknya susah golek jodoh. Kenapa susah golek jodoh? Karena mereka semua nanti jadi mahram. Sak kampung iki kumat mahram kabeh. Lho anake tanggane kabeh sak kampung sak garakan iki susoni kabeh kok. Susah mahram kabeh. Ini hati-hati. Tadi nasab karena sepersusuan. Bagaimana siapa saja yang saudara sepersusuan? Perhatikan, gambarnya persis seperti ini, nggak ada bedanya, persis. Maksudnya Pak Ustadz? Maksudnya ibu yang menyusui kita, ibu orang lain ini maksudnya, ibu susuan, ibu yang nyusoni, di dalam Islam statusnya seperti ibu kandung. Suaminya berarti suami ibu yang nyusoni mau seperti ayah kandung. Anak-anaknya dia seperti saudara kandung buat kita. Makanya hukumnya berlaku persis seperti ini. Pakde bude jalur ibu yang nyusoni mau seperti pakde bude kita sendiri. Ini statusnya saudara sepersusuan. Di dalam Al-Quran tadi ayat 23 Allah menyebut istilahnya sepersusuan ini dengan roto'ah. Roto'ah artinya saudara sepersusuan. Berlaku persis kabarnya. Ibu yang menyusoni seperti ibu kandung, suaminya berarti seperti bapak kandung, anak-anaknya mereka itu seperti saudara kandung kita. Karena kita statusnya seperti anak kandung, seperti anak kandung. Ini saudara sepersusuan. Tapi ingat, pertanyaannya kan gini, Pak Ustadz, yang disebut saudara sepersusuan itu jika nyusui berapa kali Pak Ustadz? Apa kasak deletian atau mau ngisi pelet-pelet terus disebut saudara sepersusuan? Ini saya kasih rumusnya. Apa kasak celebuan? Ini saya
Saya jelaskan menurut mazhab Syafi'i. Yang ini menjadi pendapat jumhur para ulama. Perhatikan, disebut saudara sepersusuan itu syaratnya tiga. Menjadi anak susuan atau ibu yang menyusui atau saudara sepersusuan syaratnya tiga. Satu, usia bayi yang disusui tadi maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun, lebih dari itu tidak disebut saudara sepersusuan. Jadi bapak-bapak ini aman kabeh. Bapak tidak bisa disebut saudara sepersusuan dengan anaknya sendiri. Ya, jadi maksimal bayi umur berapa? 2 tahun. Jadi orang kisah ini kisah yang kleru. Jadi si ada janda punya anak bayi 1 tahun. Anaknya masih 1 tahun, masih menyusui. Dia nih anaknya perempuan. Nikah dengan duda ini punya anak laki-laki umurnya 3 tahun. Nikah mereka. Setelah menikah kan mikir nih, anaknya ini kan berarti saudara tiri. Di dalam Islam kan boleh nikah saudara tiri. Boleh nikah. Nah ini berarti kan bukan mahram. Jadi kalau mereka tumbuh bersama padahal bukan mahram, dosa tuh. Mesaknya anaknya nanti tiap hari pakai jilbab di rumah karena masih ada anaknya si ini suaminya ini. Akhirnya sama si janda tadi, anaknya si duda yang umur 3 tahun disusoni supaya menjadi saudara sepersusuan. Di dalam Islam tidak sah. Karena umurnya berapa? 3 tahun. Makanya maka anak ini statusnya selama-lamanya mereka saudara tiri dan bukan saudara sepersusuan. Tetap harus dijaga hubungan kemahroman. Kalau sudah balik, mereka nggak boleh saling bersentuhan, berpegangan tangan nggak boleh. Sudah balik, perempuannya ini walau sak rumah sejak bayi bareng, kalau sudah balik harus pakai jilbab di depan saudara tiri laki-laki. Ini usia bayi syarat maksimal 2 tahun. Yang kedua, minum ASI syaratnya kenyang wareg minimal 5 kali, nggak sehari, pokoknya selama range usia 0 sampai 2 tahun minimal itu 5 kali pernah disusoni nganti wareg. Kalau disusui sekali, pendapat ulama ada 3. Yang pertama disusui sekali sudah jadi sepersusuan. Ada yang mengatakan pendapat kedua 3 kali. Pendapat yang ketiga dari mazhab Syafi'i dan pengikut ini paling banyak jumhur ulama ambil yang 5 kali. Alasannya supaya lebih rahmat Allah lebih luas, supaya gak gampang jadi mahram. Jadi syarat ini 5 kali minimal. Jadi ini disusuni baru 4 kali belum menjadi saudara susuan. Jadi saudara susuan ini 5 kali dan itu kenyang. Nek disusuni ping 10 ning ora wareg gak bisa. Contohnya, iki bayi nangis bayi anak tonggo disusoni, isik tembe 2 tegukan, bayi ini wis ngene ngopo soalnya ibuke permus iki dadi keringet itu dadi bocah iki nahan napas ampek ngene iku arek cepot. Ya Allah le kok disusoni ra gelem ngopo to le disusoni meneh ngene-ngene meneh. Karena bayi iki sadar, ya Allah aku dipateni ya Allah. 5 kali kenyang. Pertanyaan ulama begini, apa itu kenyang? Kenyang itu 1 sampai bayi itu nyusu sampai tertidur, ini berarti kenyang. Sampai tertidur. Atau yang kedua, sampai dia melepas dengan sendiri. Apa nih ya? Pentail bahasa Inggris ya. Pentail bahasa Inggris. Puting. Jadi sampai putingnya itu dilepas sendiri tanpa dipaksa atau tanpa dia meronta-ronta. Lepas diri karena dia separuh. Nah itu berarti dia sudah kenyang. Jelas? Nah itu jadi disusui sampai 5 kali. Kalau 4 kali belum, 5 kenyang. Yang ketiga, disusui secara langsung atau tidak langsung.
Susui langsung ya langsung. Ini tidak langsung berarti lewat apa? Botol. Contohnya apa Pak Ustaz? Inilah kata para ulama, hukum tentang masalah bank ASI. Bisa jito ono bank ASI. Jadi ono ibu-ibu melahirkan ning asine urung metu. Gitu. Bilang sama suaminya, "Pak, iki urung metu Pak. Coba Pak ning bank ASI Pak, jaluk Pak ning kono Pak. Nek arep tuku ya tuku ra apa Pak sak." Pergilah ke bank ASI, ngambil susu di situ. Ingat, kalau ngambil susu wajib dicatat, dilihat ini atas nama ibu siapa, asine sopo. Karena bisa jadi mahram ini, hati-hati. Ditulis, ada namanya di situ. Oh, Ibu Sari Novita Yanti binti Zainal Abidin. Itulah nama mantan saya. Mantan SD Bu kelas 1. Sari namanya Sari. Untung saya gak nikah dengan dia. Kalau nikah jadi penyakit. Namanya dia Sari, nama saya Awan. Digatuk ya jadi apa? Nah itulah makanya gak berjodoh itu di sini. Gak jadi penyakit. Catat nih, ambil satu botol, diminumkan ke bayi, diminumkan ke bayi. Setelah diminumkan, ternyata habisnya baru setengah, bayi ini wis wareg. Oh, berarti satu botol ini hitungannya 2 kali kenyang. Berarti nanti kalau mau ngambil ASI lagi, botol ini cukup ngambil 1 lagi atas nama yang sama, Ibu Sari Novita Yanti binti Zainal Abidin. Itu harus cuma 1 lagi. Karena 2 botol berarti sama dengan berapa kali kenyang? 4 kali kenyang. Kalau ngambil lagi yang ketiga botolnya nanti jadi saudara sepersusuan. Habis 2 botol berarti 4 kali kenyang. Nanti kalau ngambil lagi ganti lagi, cari nama yang lain. Ibu Yeni Yulinar binti Supardi, mantan saya waktu TK. Sejak TK berbakat. Nah itu catat namanya siapa? Oh, ganti orang lagi. Harus gitu. Pokoknya maksimal 4. Langsung. Ada loh ibu-ibu tuh nek nyusoni itu masih sisa banyak. Bapak kan ngeteknya kan megah gitu. Anyep gitu kan. Tambah. Terus akhirnya apa? Kalau ibu ketimbang ngerangkai, loro tebuk ngerangkai kan diperes masukin botol, lebokke kulkas. Ibu mikire iki kok besok dikeke pas bocah iki ngelak jikoke kuwi bae. Ternyata pas bayi ini ngelak sudah banyak lagi. Disusunilah sini karena kalau nggak disusuni bahaya ngerangkai. Minum ini dulu. Sisa peres lagi, lebokke lagi. Akhirnya numpuk ada 5 botol di kulkas. Iku daripada nganggur, diniati saja sedekahkan supaya atas nama anak ini besok anak ini bisa jadi anak yang soleh. Pak, men anak dewi soleh. Ini ASI kan hartanya dia, haknya anak kita. ASI itu haknya anak ini. Maka sedekahkanlah Pak, karena ini anak ini masih bayi, dia punya harta berbentuk ASI. Sedekahlah atas nama anak ini, karena ini anak ini dilatih sedekah sejak bayi. Kalau bapak ini digawa ning bank ASI Jasar Cito rumah sakit. Ternyata ning dalan iki kepanasan ngelak diombe dhewe. Iki jenengane bapak Gragas. Wong amanahe kon sedekah diombe dhewe. Lah berikutnya terakhir ini saudara nasab karena pernikahan, perkawinan. Perhatikan rumus ditemukan oleh siapa tadi? Profesor Dr. Dua kalau menemukan rumus kan katanya dari Profesor Mahrum. Rumusnya mau tanda silang, gampang sekali. Begini, lihat. Kalau di atas kita persis tadi siapa? Orang tua kan, bapak ibu. Setelah nikah, lewat jalur pernikahan kita punya orang tua baru, wong tua anyar. Jenenge sapa? Kita nyebutnya mertua.
Maka mertua ini mahram selamanya, meskipun mertuane horor tetap mertua. Ya kan mertua iki sing horor iki ono. Sing senengane kurusui anak mantu. Sing senengane iki trigis. Sing senengane iki usil. Remimilan. Sing anak menantune iki nek bar nyapu rampung nyapu karo mbok mertua dipriksa, nek ana sik reget langsung jikuk sampret galeni karo mbok mertua ning ngarepe anak mantu. Loro ra atine kira-kira kuwi. Oh, anak mantu bar nyuci piring, rampung nyuci piring, mbok mertua langsung teko dicek. Dicek dingineke. Nek muni, oh berarti wis sik. Ini kok sik lunyu-lunyu. Dibaleni meneh karo mbok mertua. Nyelekit ora? Iki mertua model ngene iki dipateni wae. Boten parem lho ya. Dosa besar. Ora usah dipateni. Jarke wae lak suwi-suwi mati. Nah ya sapa yo menantu yo padha. Enten-entene mbok mertua mati pas mati dhisik yo. Saya cuma ingin menyampaikan pesan itu di mertua kalau sing ngono. Apa dhek besok bakal mati sing arep ndongake sapa? Kalau menantunya benci, nanti menantu ra gelem ndongake. Terus anaknya dia sendiri yang malas ndongake ngopo? Sebab selama ada ibu rumah tangga saya ribut terus. Selama ada bapak rumah tangga ribut terus. Wong tuane mati mereka merasa merdeka. Rumah tangga ini gak mesti ganggu meneh. Gak ada yang doakan orang tua lagi. Makanya jadi mertua itu berlapang dada. Ibu nih mau nasihati menantu jangan langsung ke menantu, lewat anak kita sendiri. Ya anak mantu wedok, nasihati anak kita yang laki-laki. Le, nang, kayak bojomu kok gini. Wes sing nasihati ya nang, ojo ngomong saka ibu. Pokoknya kowe wes sing nasihati, jangan bilang saka ibu. Terus anake nasihati Dik, jarene ibu lah. Indane bojo pekok. Sekadane ojo. Gimana ribut? Mertua kata sebab berikan. Maka mertua ini berlaku selama-lamanya meskipun sudah cerai. Gak ada istilah mantan mertua, tetap mertua. Walaupun sudah cerai. Saya nikah dengan istri saya yang dulu dicerai. Kan dia punya orang tua nih. Statusnya tetap mertua. Kalau dia ini kategorinya apa itu setelah cerai terus halal nikah, para ulama harusnya masuknya nggak ke sana, tapi harusnya dimasukkan ke mana? Sini nih, mahram semen. Tapi tidak, ulama memasukkannya ke mahram abad selama-lamanya. Selama dia pokoknya pernah kita nikah dengan anaknya, berarti dia mertua kita. Walau sudah cerai tetap mertua. Terus yang kedua sini orang tua baru, sinten? Tadi ketemu orang tua baru karena pernikahan. Jadi kalau tadi mertua, yang sini siapa? Namanya orang tua sambung alias tiri, bapak tiri, ibu tiri. Nah ini nggak boleh nikah sama bapak tiri, ibu tiri. Berlaku selama-lamanya. Tapi ada syarat khusus untuk ibu tiri berlaku selama-lamanya. Tapi kalau ayah tiri belum tentu. Kalau misalnya ayah ini belum pernah berjimat dengan seorang laki-laki, belum pernah berjimat sama istri yang baru dinikahi ini janda. Silakan bapak-bapak nikah kalau janda ini sudah anak. Anak ini namanya anak tiri, ya toh. Nah ini si bapak ini nikah belum sempat ini dia berjimat terus cerai, maka si bapak ini boleh nikah sama anaknya. Tapi kalau sudah pernah berjima, maka sama anaknya ini tetap gak boleh selama-lamanya. Nah kalau yang ini namanya orang tua tiri. Siapa Pak Ustadz contohnya? Saya punya bapak. Ini contohnya saya punya bapak. Bapak saya ini sudah nikah dengan seorang janda. Bapak nikah dengan seorang janda. Cantik, ayu, solehah, semloheng. Semuanya komplit. Semloheng dia apa ya? Semuanya lah. Paketan komplit dapat bapak nikah sama dia. Terus baru nikah sebulan bapak cerai sama si janda ini.
bapak nikah lagi sama janda yang lain lagi, cantik, ayu, solihah, sekelompok, nikah lagi yang kedua, cerai lagi baru seminggu, nikah lagi, sampai nikah dengan 50 janda. Iki misal loh, misal. Kalau bapak saya pernah nikah dengan 50 janda, semuanya dicerai, maka janda-janda yang 50 tadi statusnya haram selama-lamanya saya nikah. Saya nggak boleh nikah dengan semua bekas istrinya bapak, baik yang sudah dijimai atau belum dijima, pokoknya haram, tidak boleh. Bolehnya apa Pak Ustadz? Bolehnya plonga-plongo. Delok kok bapak pinter men ki ajine ki opo? Iso ya. Baik, dari hasil pernikahan, kalau ke bawah tadi, ke bawah kita persis anak. Gara-gara pernikahan kita punya anak baru, namanya apa? Menantu. Ya kan? Menantu itu mahram selama-lamanya, meskipun sudah cerai dengan anak kita. Dua menantu, ini cerai sama anak kita, sudah cerai, status dia tetap menantu selama-lamanya. Tidak ada istilah bekas menantu, mahram selamanya. Sudah wudu, ibu-ibu sudah wudu. Mantan menantu tadi, walaupun tidak ada istilah mantan menantu, ini harus pegat orang dewi. Tekor ilek anak, ilek cucu nek dewi. Datang ini si menantu ini, padahal sudah cerai. Salaman, ibu wudunya tidak batal karena mahram selama mahram muabbad, wudunya nggak batal. Jelas? Bapak juga itu sama menantu perempuan sudah cerai dengan anak kita laki-laki. Teko menantu wedok ini, padahal sudah dicerai dulu. Salaman, bapak wudunya tidak batal. Nah yang terakhir di sini anak tiri. Di sini ada orang tua tiri, di sini ada anak. Khusus kalau anak tiri tadi ada bedanya dengan orang tua tiri. Bedanya apa? Kalau saudara anak tiri, kalau dari istri selama-lamanya, bukan selama-lamanya, kalau dari istri bisa nikah dengan bapak tiri selama bapak tiri tadi belum berjima dengan ibunya. Ingat? Tak kasih contoh. Saya nikah dengan seorang janda cantik luar biasa solihah. Punya anaknya sudah gadis, cantik, solihah juga. Nikahlah saya dengan si ibunya ini mau. Ternyata di malam pertama, konangan si ibu ini, si istri ini, awake blontang-blontek, ireng putih, kok malah koyok pulau weling. Aku ini terus batin, aku ini nikah karo menungso monglo. Kok kaya ngene, wis lah. Aku rafil, orang mood, malah gila aku. Akhirnya malam itu tak ceraikan dia. Tak ceraikan. Kan saya belum berjima. Maka saya boleh nikah karo anak ini. Bapak bilang, saya bilang misalnya, Bun, maaf ya, kowe tak cerai. Mergo kowe ra critane anakmu blontang, mergo kowe blontang, aku tak nikah karo anakmu wae. Akhirnya nikahlah karo anak. Boleh? Boleh. Nih pas malam pertama ternyata podo. Wong anake ya keturunan. Ternyata blontang-blontek. Ampun. Saya mau nanya, ada nggak kisah nyata keadaan seperti ini? Ono nggak? Kira-kira? Siapa? Masya Allah, kekasih kita, kekasih awake dhewe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tuh Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Hadis ini sahih dalam Sirah Nabawi. Nabi itu pernah nikah dengan seorang gadis, yang gadis itu dinikahi dari Bani apa gitu. Nikahlah Rasul dengan dia, anaknya kepala suku tertentu. Ternyata setelah malam pertama ketahuan ada belang. Penyakit belang itu dulu adalah aib, penyakit belang. Nek zaman saiki ya mungkin ono sing kaya namanya vitiligo. Penyakit sing blonteng putih suwi-suwi nyebar kaya disiram banyu panas itu. Tangane putih-putih semuanya. Nah, dia kena penyakit belang.
Maka kata Nabi, kenapa kau tidak cerita tentang aibku ini? Si perempuan itu diam saja. Malam pertama dia diam saja, malu. Kata Nabi, pakailah bajumu, aku kembalikan engkau kepada bapak dan ibu. Dibalik. Lalu kata Nabi, aku kembalikan anak putri kalian karena sesungguhnya kalian telah menutupi sesuatu darinya atas. Balik. Pertanyaannya, wanita ini disebut jandanya Nabi atau bukan? Bukan. Alasannya? Bukan berjima. Alasannya karena hukum pernikahannya tidak sah. Jadi orang yang nikah menutupi aib besar, namanya penipuan. Ini namanya penipuan. Kaya nek dodolan kerupuk, sing ning bagian jaba plastik iki mekrok-mekrok, sing jero bantah, sing jero dong apa kae ya lengker-lengker cilik-cilik kaya atos-atos. Sing jabane kan ning plastik bal-balan kae mekrok-mekrok. Hapus sing ini gitu. Hukum jual belinya batal. Nah seperti ini, maka hukum pernikahannya batal, tidak sah. Namanya tidak sah berarti dianggap belum pernah menikah. Makanya dia tidak disebut jandanya Nabi. Jelas ini? Nah, itu dah keterangan tentang anak tiri. Maka saya tadi, kalau misalkan kita laki-laki nikah dengan seorang janda, selama belum berjima kita masih bisa menikah dengan anaknya. Kalau sudah berjima, selamanya nggak boleh nikah dengan anaknya. Kalau cerai, tetap tidak boleh karena sudah pernah berjima intinya. Pernah kumpul, nggak boleh nikah dengan anaknya janda. Jelas? Terakhir sebagai penutup, ini singkat. Mahram ini, mahram sementara. Siapa saja mahram sementara? Ada 5. 1, istri orang lain. Istri orang lain. Sampai kapan? Sampai jadi janda. Ini isinya perempuan semua nih mahram. Ini ya perempuan. Yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua ini istri yang ditalak 3. Istri yang ditalak 3 selama-lamanya nggak boleh nikah dengan suaminya yang menceraikan dia. Sampai kapan? Sampai si istri yang ditalak 3 tadi nikah dengan laki-laki lain, bukan karena siasat, nikah lalu qadarullah cerai atau meninggal, baru setelah itu dia jadi janda, habis masa iddahnya boleh kembali ke suami yang pertama. Kalau belum nikah lagi belum bisa balik. Makanya disebut istri ini talak 3 ini masuk ke mahram sementara sampai dia nikah lagi, cerai atau mati. Yang ketiga, istri dalam masa iddah. Istri dalam masa iddah gak boleh dinikahi. Sampai kapan? Ya sampai iddahnya selesai baru boleh dinikahi. Makanya disebut mahram sementara. Yang keempat, siapa itu? Saudari ipar. Saudari ipar. IP. Contohnya punya istri cantik, dalam kok istri ini duwe bajunya yo cantik janda. Mikir, mosok aku nikah haji bajune orang sakit. Ketoke aku yo kudu nikah karo bajune juga. Soalnya aku ini berjiwa sosial. Ini orang nikah mbak ini kok sakit. Tetap gak boleh, selama-lamanya tidak boleh. Kenapa? Karena mengumpulkan ini 2 istri dalam satu pernikahan yang masih saudara, nggak boleh. Bolehnya kapan? Sabar, nunggu istrinya meninggal baru boleh nikah. Nah ini masalah ibu kapan mati nih, baru nanti boleh nikah dengan Mbak Yuni. Ini malah mati disik, biar boleh. Nah yang terakhir, bibinya istri. Ini bulenya istri, budenya istri. Ini nggak boleh dinikahi dibarengkan. Jadi 2 yang terakhir ini, saudari ipar dan bibinya istri, bulenya istri ini, dalam pernikahan poligami maksudnya. Dalam pernikahan poligami nggak boleh dikumpulkan.
istri dinikahi, terus bibiknya istri, bulenya istri, budenya istri dinikahi juga di waktu yang bersamaan, nggak boleh. Harus pilih salah satu. Milih bule ya bule, milih istri ya istri. Nggak boleh dibarengke, nggak boleh. Kalau kita nikah dengan seorang perempuan terus dia meninggal, istrinya meninggal, Mbak Yune itu ternyata masih single, ya jadilah istri kita, boleh. Coro dewe istilahnya turun ranjang. Sudah. Jangan boleh itu dibantu. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab pembahasan tentang mahram. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Terus awan gitu 7.15. Aku tak takon baik sebagai penutup pertanyaan saya. Boleh nggak nikah sesama anak tiri? Boleh tidak? Saya ini duda, punya anak lanang. Istri saya janda, punya anak wedok. Wis gathok ya bae lah. Boleh tidak? Boleh, halal tulen. Kira-kira judul sinetronnya apa? Istriku besanku, ngono to? Nah, ya bojone dhewe akhirnya dadi besan. Gampang nih, nek nikah yo hemat nih, padha. Lamarane yo hemat wong bojone dhewe. Baik, pertanyaan kedua, boleh tidak saya punya bapak duda, bapak Kuki, nikah dengan seorang istri saya ini punya ibu janda. Lah anaknya saya kan nikah sama istri saya, lah orang tuanya kan nganggur nih, bapak saya duda, ibunya istri ki janda, wis gathok ki wae. Dinikahkan, boleh tidak? Halal tulen, boleh. Judul sinetronnya apa? Besanku jodohku, ngono to. Iya. Besanku jodohku. Pertanyaan lagi berikutnya. Boleh tidak? Kok boleh tidak? Apakah ibu yang menyusui, kan seperti ibu kandung, anak yang disusui seperti anak kandung, apakah anak yang disusui tadi dapat harta warisan? Kira-kira dapat gak? Jawabannya tidak dapat warisan. Yang dapat warisan hanya yang kandung, tapi kalau susuan tidak. Kenapa Pak Ustaz? Repot, entek kok bodoh. Lah sing disusoni cah 50. Lho lemah warisane mung 100 meter dibagi cah 50. Yo entek. Makanya anak susuan itu tidak termasuk ahli waris, meskipun status mahramnya seperti anak kandung. Jelas? Terakhir, pertanyaan terakhir. Boleh nggak ibu buka jilbab kerudung di depan mahram ini? Mahram yang selamanya ini, kalau yang sana kan yang sini mahram apa? Boleh tidak? Ya, jawabannya tidak semua. Ada yang tidak boleh. Di dalam surat An-Nur ayat 31, An-Nur ayat 31, ada kelompok-kelompok yang tidak boleh ibu buka jilbab. Langsung saja, ibu nanti baca sendiri surat An-Nur ayat 31. Oke, perhatikan. Yang nggak boleh ibu buka jilbab di depannya ini. Siapa ini? Apa ini? Ya, ibu-ibu nggak boleh buka jilbab di depannya Pak D, Pak Le. Buka jilbab di depan Pak D dan Pak Le kandung itu nggak boleh. Yang ipar juga nggak boleh. Pokoknya Pak D, Pak Le nggak boleh. Paman, nggak boleh. Jelas? Satu itu. Yang kedua, tidak boleh lagi buka jilbab di depannya Siapa ini tadi? Bapak tiri. Jenengan punya bapak tiri, ibu yang sudah nikah lagi. Adalah bapak ibu ini cerai. Terus ibu nikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi kan bapak tiri toh. Kalau pas main ke sana tak boleh buka jilbab di depannya bapak tiri. Siapa lagi? Satu lagi. Loh. Siapa tadi? Paling bawah. Anak menantu. Jadi nggak boleh buka jilbab di depannya anak menantu. Bolehnya gimana ya Pak Ustadz? Selama ini aku buka jilbab dengan mantuku, Pak Ustadz, mantu lanang. Jawabannya yang sudah terjadi ya sudah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Itulah kenapa ada orang-orang sing do kena loro-loro, kena sakit-sakit itu salah satunya menggugurkan dosa-dosa yang tidak kita ketahui, termasuk dosa ini. Coba tak takoni, ada nggak ibu-ibu di sini sing asam urat? Ono. Nah itulah menggugurkan dosa-dosa buka jilbab dengan menantu salah satunya. Pak Ustadz, aku wis tuwek Pak Ustadz, kecuali kalau sudah tua renta wis deyek-deyek, kelaku ya wis keder-keder gini. Aku ini kira-kira ora apa-apa nih bukan jilbab yang anak menantu. Ngopo? Karena sudah hilang hasrat, tak punya hasrat. Kalau sudah gak punya hasrat ya ora apa-apa. Ya wis tuwek ewek-ewek, kelaku wis redeg-redeg, senggol gledak mati itu ora apa-apa. Tapi nek seger-seger kinyis-kinyis boten pamrih. Las engko nek lebaran jenengan ajeng salam-salaman, rahmukeh banget. Wah, iki akeh sepupu-sepupu, iki akeh dulur-dulur ado ipar-ipar. Biasane salaman iki. Tapi dosa kata Nabi kan, lebih baik ditusuk kepalanya dengan jarum panas di neraka nanti daripada harus salaman. Bahkan ada dalam riwayat hadis lain juga, hadis sahih, Rasul mengatakan lebih baik berkubang dengan babi daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Lebih baik berkubang dengan babi. Ning tolong ketika lebaran hadis ini jangan diucapkan. Ono tonggo Pak RT arek ajak salaman, minal aidin wal faidin. Jenengan kata niki, Pak RT nyuwun ngapunten lebih langkung saya kula niku berkubang kalian babi ketimbang salaman. Jenengan boten pareng boten niku. Gawe masalah Pak RT pada babi ora oleh. Terus siasatnya gimana Pak Ustaz? Jenengan yang nganggo jilbab iki sing rada gedhe kae iki. Di salaman ki iso ning jero ngene iki lho. Iya toh? Karo dulur-dulur ki lho. Jadi di balik jilbab salaman tapi ada lapisannya. Atau nih orang nganggo sarung tangan. Nah, itu salah satu hikmahnya pakai jilbab yang besar iso salaman ning di balik jilbab. Tapi nih jilbab jenengan sing model cilik ini iki arep salaman sik. Ayo susah mati tetap ini guys. Jelas? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf segala salah dan khilaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Abdillah atas tausiah yang disampaikan. Materi mahram ini adalah yang secara rinci baru kali ini kita bahas, semoga menjadi pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jabah Majen Ahbadi rahimahullah, acara selanjutnya